tidak konsisten. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. "Wah, kebetulan kamu datang, Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Kemari Abu Nawas, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen, ingin bertemu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu," ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Wah, ini ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka memakai baju seperti saya." "Ya, saya ingin main ke rumahmu, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda Raja mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Paduka main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja. "Tapi sebelumnya hamba minta maaf Paduka. Kondisi rumah hamba lagi berantakan. Hamba khawatir nanti Paduka tidak betah berlama-lama di rumah hamba," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, toh saya juga tak ingin meminta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu," timpal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda Raja tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. "Kamu sendirian Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, istri saya sedang menjenguk orang tuanya," jawab Abu Nawas. "Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dariku? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar Paduka, jadi setiap kali hamba menerima hadiah dari Paduka, hamba selalu membagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rizkinya kepada orang miskin. "Abu Nawas, aku ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. "Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup, tak cukup hanya dengan teori saja, Paduka, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya," ucap Abu Nawas. "Ya, karena itulah aku datang ke sini Abu Nawas. Aku tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu," ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam.
Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya ini agar lebih panas dan lebih besar apinya, Paduka." Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sopnya masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. "Lah Abu Nawas, mengapa sop itu kau tiup-tiup?" tanya Baginda Raja. "Ya ini agar lebih dingin dan enak dimakan, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu, Abu Nawas. Kamu itu tidak konsisten dengan pengetahuanmu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Maksud Paduka apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan hamba?" tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja pun menjelaskan, "Nih, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal kan keduanya sama-sama kamu tiup." Malam itu juga, Baginda Raja pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu?" tanya Baginda Raja. "Umur hamba 40 tahun, Paduka," jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu, waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. "Ya, hamba kan konsisten, Paduka yang mulia. Kalau hamba jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap hamba tidak konsisten lagi." Mendengar itu, Baginda Raja pun tertawa. Dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Abu Nawas kesasar di hutan, tapi malah dikerjai saat tanya jalan pulang. Cerita lucu ini diawali saat Abu Nawas kaget karena suasana santainya buyar. Usai sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah, ia mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggiran kota Baghdad. Abu Nawas dan teman-temannya berangkat dengan menunggang keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan, sebab di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. Setauku, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas, ujar salah satu teman Abu Nawas bernama Solhan. "Kamu tahu nggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman, sahabat lainnya dari Abu Nawas. "Itu dia, aku tidak tahu," jawab Solhan. "Wah, bisa bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita tidak kembali ke rumah," ucap Abdurrahman. "Tunggu, saya punya 2 sahabat di dekat wilayah ini," ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam 1000 bahasa. Zain mengatakan 2 sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka mirip. Satu sahabatnya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan,
Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab Zain singkat. Mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. Maaf, kalian hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih, katanya. Majulah Abu Nawas menghampiri salah satu saudara kembar itu dan berbisik. Orang itu pun menjawab dengan cara berbisik pula. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju ada di jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas kepada para sahabatnya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong. Tanya Solhan ke Abu Nawas. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan wisata? Tukas Abu Nawas. Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas. Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya, tanya Abu Nawas. Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu, jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar.
dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing. Perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu. Pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan, Abu Nawas. Kemudian apalagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, "Istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna." Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Kasihan Kuli Panggul. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah selesai dibayar, satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asyiknya belanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya. Ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul, hingga pada akhirnya pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang berbadan kekar dan tegak. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemarilah, tolong bawakan belanjaanku. Nanti kamu akan aku beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asyik berjalan dengan santai sampai ia tak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu.
Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Dan saat ia sedang asyik memilih, salah satu kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Wah, mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia yang di sana. Ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya. Yang membuat kawannya heran adalah Abu Nawas justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu kan sudah membawakan keranjang bawaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku. Makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu pun berlalu meninggalkannya sambil berkata, "Ih, kamu memang aneh Abu Nawas." Abu Nawas melawan jin ifrit. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka," pinta kepala dusun tersebut. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat.
Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia, tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengarahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti," jawab Abu Nawas mencoba berkilah. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara para warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala dusun pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir. Di antara kepalanya ada yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara agar bisa mengalahkannya," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang disukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya.
dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat Abu Nawas lalu meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu, ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya jin ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantu membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, aku akan panggil guruku untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya mana sandalnya, aku akan menjawab kalau kamu menghalang-halangiku untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang. Dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit itu. Kemudian jin ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari segala gangguan. Abu Nawas mengguncang dunia, menteri berjalan merangkak. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja meminta pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda memang senang sekali menguji kecerdikan pria yang dikenal banyak akal itu. Lalu Abu Nawas bertanya pada Baginda Raja, "Tuan, ada apa gerangan hamba dipanggil ke istana? Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Tuan?"
Aku ada permintaan yang harus kamu kabulkan. Begini, kamu tahu dunia kan? Tanya raja. Tentu saja hamba tahu, Tuan, jawabnya. Nah, kalau kau tahu, sekarang tugasmu adalah mengguncang dunia, kata raja. Abu Nawas lalu tertawa terpingkal-pingkal. Apa yang kamu tertawakan? Memangnya kau pikir perintahku ini hanya lelucon? Tanya raja kesal. Bukan begitu, Tuan. Hamba tertawa karena Abu Nawas menahan bicaranya lalu kembali tertawa. Karena ia tak mungkin melakukannya, Tuan. Mana bisa ia mengguncangkan dunia? Sahut salah satu pengawal istana. Jika ia tak sanggup, tentu harus dihukum. Hukumannya akan sangat berat, kata Menteri Hadrun yang turut mengikuti pertemuan tersebut. Sabar sedikit, Hadrun. Jika saya bisa mengguncangkan dunia, apa yang kau berikan kepadaku? Tanya pria banyak akal itu. Terserah, kau minta berapa? Tanya Hadrun. Jujur saja, aku tak membutuhkan uang. Bagaimana kalau aku bisa mengguncangkan dunia? Maka kau harus merangkak dari tempat aku membuktikannya hingga ke istana. Setuju? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, siapa takut? Ucap Hadrun. Baiklah, kalau begitu, aku beri kau waktu 3 hari untuk menunjukkan kebolehanmu, ucap Baginda Raja. Setelah menemui raja, Abu Nawas pulang ke pondok. Ia memikirkan cara agar bisa mengguncangkan dunia. Sambil berpikir, ia menyaksikan anak-anak asuhnya yang sedang bermain bola. Lalu akal cerdiknya tiba-tiba terpikirkan bola dunia yang ada di perpustakaan. Ah, aku mendapatkan ide, ucapnya bahagia. Keesokan harinya, ia kembali ke istana untuk menemui Baginda Raja dan Hadrun. Ada apa gerangan kau kemari? Jangan-jangan kau menyerah karena tidak bisa memenuhi permintaan raja, ucap Hadrun. Hahaha, pria cerdik itu malah tertawa. Kenapa tertawa? Apa yang lucu? Ucap Hadrun. Ternyata tugas yang Baginda Raja teramat mudah. Bahkan anak kecil saja bisa melakukannya, ucap Abu Nawas sambil melanjutkan tertawa. Perintah saja dia untuk membuktikannya sekarang, Baginda. Kalau ia terbukti berbohong, berarti ia telah menghina Baginda dan ia harus mendapatkan hukuman, kata Hadrun dengan marah. Baik, hamba buktikan sekarang, Tuan. Untuk membuktikannya, ikutilah hamba datang ke pondok. Di sana Tuan akan menyaksikan anak-anak hebat yang bisa mengguncangkan dunia, ucapnya meyakinkan raja. Baiklah, teriak Hadrun dan Baginda Raja tak sabar. Setelah itu, Abu Nawas keluar dari istana dan diikuti oleh Baginda Raja, Hadrun, dan para pengawalnya. Setibanya di pondok, pria cerdik itu memanggil anak-anak asuhnya yang sedang asyik bermain. Kemudian, ia berjalan ke meja dan diikuti oleh anak-anak asuhnya. Di atas meja itu terdapat bola dunia. Lalu pria itu memegangnya. Anak-anakku, bola apakah yang aku pegang ini? Tanyanya. Dunia, teriak anak-anak serentak. Nah, sekarang di hadapan kalian ada Baginda Raja, Menteri Hadrun, dan para pengawal. Mereka ingin kalian mengguncangkan dunia. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin mengguncang dunia di hadapan mereka? Tanya Abu Nawas. Saya Pak, teriak anak-anak serempak. Dalam waktu singkat,
Anak-anak itu secara bergantian memegang bola dunia dan mengguncang-guncangkannya. "Saya bisa mengguncang dunia ya Pak, saya bisa," teriak salah satu murid pada Abu Nawas. "Ya, tentu saja kalian bisa mengguncangkan dunia dengan mudah. Kalian adalah anak-anak yang pintar," kata pria itu sambil melirik ke arah Hadrun. Wajah Hadrun pucat pasi. Ia menerima kecerdikan pria itu. Tak lama kemudian, Hadrun merangkak menuju ke istana. Sementara itu, Baginda Raja tersenyum melihat kecerdikan Abu Nawas.